Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Razak Al-Fatih dari kelompok 7 akan mempresentasikan teori produksi. Teori produksi adalah studi tentang produksi atau proses ekonomi untuk mengubah faktor produksi input menjadi hasil produksi output. Dapat dikatakan bahwa produksi adalah rangkaian proses yang meliputi semua kegiatan yang dapat menambah atau menciptakan nilai guna dari barang dan jasa. Perkenalkan, nama saya Fanya Ayu Amanda Puspitaningrum. Saya akan melanjutkan poin kedua. Produksi adalah suatu kegiatan untuk menambah nilai guna pada suatu barang. Produksi diukur sebagai tingkat hasil produksi output per periode waktu karena merupakan konsep aliran. Ada 3 aspek proses produksi. Yang pertama, kualitas barang atau jasa dihasilkan. Yang kedua, bentuk barang atau jasa diciptakan. Dan yang ketiga, distribusi temporal dan spesial dari barang atau jasa yang dihasilkan. Ada 4 faktor produksi. Yang pertama, manusia atau tenaga kerja. Yang kedua, modal. Yang ketiga, sumber daya alam atau tanah. Dan yang keempat, skill atau teknologi. Kenalkan, nama saya Maulida Yulianti. Saya akan menjelaskan poin ketiga dan poin keempat. Fungsi produksi, suatu persamaan yang menunjukkan hubungan ketergantungan fungsional antara tingkat input yang digunakan dalam proses produksi dengan tingkat output yang dihasilkan. Fungsi produksi secara matematis, jumlah output sama dengan modal, tenaga kerja, kekayaan, teknologi. Teori produksi dengan satu faktor produksi berubah. Teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi satu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Proses kerja yang digunakan dapat dibedakan dalam 3 tahap. Tahap pertama yaitu produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat. Tahap kedua yaitu produksi total pertambahannya. Tahap ketiga, produksi total semakin lama semakin berkurang. Nama saya Muhammad Miftahul Fanani. Saya akan melanjutkan poin kelima. Berikut adalah contoh tabel hubungan jumlah tenaga kerja dan jumlah produksi. Berikut adalah penjelasan tabel di atas. Suatu gambaran mengenai produksi suatu barang pertanian di atas sebidang tanah yang tetap jumlahnya, tetapi jumlah tenaga kerjanya berubah-ubah. Dalam gambaran itu ditunjukkan bahwa produksi total yang ditunjukkan dalam kolom 3 mengalami pertambahan yang semakin cepat apabila tenaga kerja ditambah dari 1 menjadi 2 dan 2 menjadi 3. Maka dalam keadaan ini kegiatan memproduksi mencapai tahap pertama yang setiap tambahan tenaga kerja menghasilkan tambahan produksi yang lebih besar dari yang dicapai pekerja sebelumnya. Dalam analisis ekonomi, keadaan itu dinamakan produksi marginal, pekerja yang semakin bertambah. Dalam data kolom 4 yaitu data produksi marginal. Selanjutnya, saya Vina Dwi Fikria akan menjelaskan poin yang keenam. Teori produksi dengan 2 faktor berubah. Berikut adalah contoh kurva produksi sama atau isokuan. Untuk penjelasan tabel di atas yaitu gabungan A menunjukkan bahwa 1 unit tenaga kerja dan 6 unit modal dapat menghasilkan produksi yang diinginkan tersebut. Gabungan B menunjukkan bahwa yang diperlukan adalah 2 unit tenaga kerja dan 3 unit modal. Gabungan C menunjukkan yang diperlukan adalah 3 unit tenaga kerja dan 2 unit modal. Akhirnya, gabungan D menunjukkan bahwa yang diperlukan adalah 6 unit tenaga kerja dan 1 unit modal. Saya Widat Kurniatiningsih akan menjelaskan poin ke-7, isokuan, kurva produksi sama. Isokuan adalah kurva yang menggambarkan kombinasi 2 macam input, faktor produksi untuk menghasilkan output atau produksi yang sama jumlahnya. Ciri-ciri isokuan: 1. Mempunyai kemiringan negatif. 2. Semakin ke kanan kedudukan isokuan menunjukkan semakin tinggi jumlah output. 3. Isokuan tidak pernah berpotongan dengan isokuan yang lain. Dan yang keempat, isokuan cembung ke titik origin. Berikut adalah contoh kurva isokuan. Poin ke-8, isokos, garis ongkos sama.
Isokos adalah suatu kurva yang menggambarkan biaya yang dikeluarkan oleh produsen dalam rangka berproduksi dengan menggunakan beberapa faktor input tertentu. Isokos membatasi dan membedakan kemampuan produksi dan produsen. Semakin besar isokosnya, maka makin besar pula hasil yang dapat diperoleh. Sebaliknya, semakin kecil isokos, semakin kecil hasilnya. Berikut contoh kurva isokos. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dan sanggahan dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.